Bring the funk back. Partiban mulai memperbaiki laponya, tapi ia juga nggak lupa, ia juga sedang bikin ranjau senjata-senjata berburu lainnya untuk berjaga-jaga di rumahnya. Kalau preman-preman ini datang ke rumahnya bikin rusuh, mengingat polisi kurang tidur ini susah diandalkan, tidur mulu kerjanya. Nah, berpindah dulu kita ke scene berikutnya ya. Kita pindah dulu ke kota Medan. Adalah sebuah preman yang paling bandit di kota Medan. Sangar, badan besar-besar, bosnya Sanjay Dutt. Mereka ini preman yang paling ditakuti di kota Medan. Tapi nggak tahu kenapa, semenjak si Partiban terkenal karena membunuh 4 preman kampung yang datang ke kafenya, ia mulai dicari sama preman-preman, terutama sama preman satu ini. Apa alasannya si Sanjay Dutt nyari-nyari dia? Ternyata foto mudanya si Partiban udah adanya sama anak buahnya si Sanjay Dutt. Ada yang nggak beres sama si Partiban ini. Tapi apa ya? Sanjay Dutt, susah kali namanya, panggil aja lah Bang Sanjay ya. Saat Sanjay tahu keberadaan si Partiban ada di Tapanuli, mereka pun langsung bergerak menuju ke Tapanuli untuk menemui si Partiban. Perjalanan mereka yang mau tempuh 8 jam, melewati si Pirok, Siantar, banyaklah kampung-kampung yang mau dilewati. Susah aku nyebutinnya satu-satu, jauh lah pokoknya buat nemuin si Partiban. Saat lapo Partiban yang sudah normal itu buka pagi-pagi hari, tahu-taunya Bang Sanjay sudah ada di situ. Langsunglah bertemu dengan si Partiban. Partiban yang bingung dan kenapa bisa Bang Sanjay ini mengungkit masa lalu, padahal baru itunya mereka ketemu. Bang Sanjay ini memastikan ajanya bahwa Partiban ini sebenarnya adalah Leo Simanjuntak. Makin bingung dong si Partiban, ada masalah apa lagi nih yang datang? Beres masalah yang sama si preman kandang babi, datang lagi preman Medan. Aduh. Nah, saat di malam hari minta tolonglah si Partiban ke si Doski untuk mencari tahu orang yang datang ke laponya itu siapa. Dari info si Doski, ternyata Bang Sanjay ini adalah preman paling ditakuti di kota Medan. Dulu Bang Sanjay ini punya pabrik rokok di Tembung, terus terbakarlah pabrik ini. Adalah satu anaknya si Bang Sanjay ini mati gara-gara kebakaran pabrik itu, bernama Leo Simanjuntak. Berarti Sanjay Dutt ini marganya Simanjuntak ya. Makanya Bang Sanjay datang ke Tapanuli buat memastikan bahwa anaknya yang namanya si Leo ini masih hidup atau bukan. Kata orang-orang mirip sama kau. Esok harinya, saat istrinya si Partiban bernama Siti sedang di apotek bersama istrinya si Doski. Udah selesainya mereka beli paracetamol di apotek. Ternyata De Souza Hasibuan masih dendam rupanya sama si Partiban dan sudah menunggu di depan apotek. Rencananya si De Souza kalau istrinya si Partiban keluar langsung ditikam sama dia. Saat ingin melancarkan aksinya, Bang Sanjay ternyata sudah ada di situ menjaga si Siti. Habislah si De Souza retak ginjalnya, mukanya pun yang dari lonjong jadi petak. Habis mukanya ditoyor-toyor kepalanya, dan akhirnya si De Souza dikirim juga ke neraka sama Bang Sanjay. Alhamdulillah lah ya, si Siti aman dan bisa pulang. Siti sama istrinya si Doski akhirnya cepat-cepat pulang karena udah ketakutan ngelihat mukanya Bang Sanjay yang kekar dan sangar. Sampai di rumah pun masih diikuti sama anak buahnya Bang Sanjay. Sebenarnya anak buahnya Bang Sanjay ini hanya memastikannya istri si Partiban ini aman atau enggak sampai di rumah. Gak tahu kita kan tiba-tiba datang arwahnya si De Souza Hasibuan. Cuman saat itu istrinya udah keringat dingin karena diikuti sama preman bawaannya Bang Sanjay ini ya kan. Diteleponlah si Partiban, suruh cepat-cepat pulang, soalnya ada preman datang ke rumah mereka, masih berjaga-jaga di depan rumah. Geraklah si Partiban ya kan. Saat si Partiban sampai rumah nggak adanya apa-apa, amannya semua. Cuman kasihanlah melihat istrinya si Partiban, tiap hari ketakutan mulu, ada mulu masalah yang datang ke mereka.
si Siti jadinya penasaran sama suaminya. Kenapa akhir-akhir ini banyak preman yang datang mencari suaminya? Nah, bekerja samalah si Siti sama si Duski untuk mencari tahu yang sebenarnya tentang suaminya ini. Karena dulu yang ditahu sama si Siti, si Partiban ini hanya anak panti asuhan, gak ada bapak emaknya. Diambillah file data dari ijazahnya si Partiban, raport sampai akte lahir dikirimkan ke si Doski. Mencari tahu sebenarnya si Partiban ini benar nggak sesuai dengan yang ada di akte kelahiran. Sampai-sampai si Doski mendapatkan informasi dari seorang mantan napi yang di penjara bisa menjawab semua masalah ini. Kalau infonya ada hubungan muka si Partiban yang mirip dengan anaknya Bang Sanjay, namanya si Leo Simanjuntak. Doski langsung pergilah dia ke Jakarta, ke LP Salemba, untuk mencari tahu benar nggak dia seorang bandit. Dicarilah sama si Doski informasi di Salemba. Setelah si Doski ketemu preman yang bentar lagi yang mau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa ini, menceritakanlah semuanya ke si Doski. Sanjay ini dulu memiliki bisnis rokok bernama Enes Tobacos. Sanjay lah yang dulu merintis usaha rokok ini. Salah satu bandit paling yang ditakuti juga. Sebenarnya jualan rokok ini hanya kedok saja, padahal jual ganjanya mereka. Bohong kali si Sanjay Dut ini ya. Untuk memasarkan bisnis ganja ini sebenarnya dikelola sama adiknya si Sanjay Dut bernama Abang Balotelli. Ialah yang jual ganja pur ini ke luar Medan hingga ke luar negeri. Dengan bisnis yang meningkat, Bang Sanjay ini percaya kali sama mistis para beguan. Jadi setiap tahun ia pasti kasih tumbal ke setan biar bisnisnya selalu lancar. Kayak ngasih kambing hitam, ayam hitam, sama rokok hitam sebungkus biar lancar, kata hantunya. Padahal namanya bisnis ganja pur, kalau digelar pun di kaki lima laku itu. Pau kali si Bang Sanjay ini. Kalau yang ngurusin bisnis untuk bahan pengiriman, bahan produksi di kota Medan adalah si Leo Simanjuntak, anak dari Bang Sanjay. Ialah yang mengamankan semua pengiriman dan memproduksi bisnis ini. Ada satu cerita, waktu suatu ketika saat si Leo hari Minggu pulang dari gereja, adalah polisi yang mencoba menahan dan meminta uang preman biar motor-motor kol diesel ini biar lancar lewatnya. Gak tahu kenapa tiba-tiba si Leo udah ada di situ. Si Leo pun menghabisi polisi-polisi inilah. Bukan retak lagi ginjal polisi-polisi ini dibuat sama si Leo, bocor ususnya. Polisi India mah takut sama preman-preman. Motor-motor kol diesel ini pun bisa lewat berkat dari si Leo dengan membawa bahan ganja pur. Bisnis Bang Sanjay aman, berkembang di tangan si Leo. Sama ada teman satu lagi, temannya cewek cantik pula nya. Cuman Bang Sanjay saat itu masih lebih percaya sama Begu ketimbang orang-orang yang dibawanya. Begu lah yang membuat bisnis ganja purnya ini banyak penghasilan, banyak mendapatkan hepeng. Yang paoknya bukan binatang aja jadi tumbalnya si Bang Sanjay, tetapi manusia pun kadang dibuat jadi tumbal sama Bang Sanjay. Dimanalah otak kau ini Bang Sanjay? Paok kali kau. Adalah satu kejadian yang gak bisa ditolak sama Bang Sanjay. Berdasarkan penglihatan dukunnya, agar bisnis ganja pur ini tetap jalan dan bisa berkembang, kata dukunnya ada tanggal lahir yang harus dikorbankan orangnya sebagai tumbal untuk Begu. Tanggal lahir si Leo sama teman ceweknya yang bernama si Elisa. Jadi si Elisa sama si Leo ini tanggal lahirnya sama. Itulah yang membuat bingung Bang Sanjay, siapa yang mau jadi ditumbalkan untuk Begu ini. Pertimbangan yang begitu matang harus dipikirkan oleh Bang Sanjay. Siapa yang mau ditumbalkan menjadi makanan hantu ini? Akhirnya Elisa lah yang ditumbalkan menjadi makanan Begu ini. Keputusanmu udah nggak bisa diganggu gugat. Cuman nggak terimalah si Leo, harus dikorbankan si Elisa.
Akhirnya melawanlah si Leo sama bapaknya sama udaknya si Balotelli. Berhasillah dilepaskan si Elisa, tapi belum tentu bisa kabur dari pabrik Ernesto Bacchus. Terjadilah perbaku hantaman antara anak buahnya Bang Sanjay sama si Leo dan kawan-kawannya. Pabrik pun hancur, banyak bahan ganja pun terbakar akibat kerusuhan. Karena perbaku hantaman ini, semua bahan ganja pun dibakar sama si Leo. Cuman saat itu si Elisa apes, nggak bisa kabur dari tangannya udaknya si Balotelli, dan si Elisa pun akhirnya dicucuk lah sama si Balotelli. Matilah si Elisa. Innalillahi lah si Elisa saat itu. Si Leo pun yang langsung marah mau mencoba membakar kembali pabrik ganja pur ini, tiba-tiba ditembak sama bapaknya dan Ernesto Bacchus terbakarlah pabriknya hangus. Bahan ganja pur pun sudah tidak bisa ditolong lagi. Begitulah cerita dari si preman yang dipenjara yang di LP Salemba ini, yang katanya dia juga sebentar lagi mau dipanggil lah sama Ilahi. Dan malamnya mulai ragu lah si Siti sama suaminya. Dia masih bingung sebenarnya suaminya ini orang baik-baik atau bekas preman Medan. Bertengkarlah mereka ya kan, sambil merepet terus si Partiban sama istrinya karena udah nggak percaya istrinya samanya. Nah, singkat cerita, saat di malam itu saat mereka lagi berbada berantem dan akhirnya sedih-sedihan lagi lah si Partiban sama istrinya di kamar. Biar dramatis sedikit, kalau ini filmnya ada cinta-cintanya. Tiba-tiba menelponlah Bang Sanjay. Ternyata ia sudah ada di depan rumahnya si Partiban bersama dengan anak-anak buahnya yang sangar itu. Cuman si polisi kurang di sini pun tak tahu dia mau ngapain. Cuman ditodongkannya lah senapan angin itu ke si Sanjay. Aduh, Bang Sanjay pun langsung menginformasikan ke si Partiban. Gak kaget kau kalau anakmu yang cowok gak ada di rumah? Udah kau bawanya dia di dalam mobil. Mau naik darah lah. Si Partiban langsung mengamankan istri dan anaknya, disembunyikan langsung di bawah tangga di ruang rahasia. Partiban pun langsung mengejar Bang Sanjay yang kabur. Kayaknya mau pulang ini Bang Sanjay ke Medan sambil membawa anaknya si Partiban. Partiban pun langsunglah mengejar Bang Sanjay dengan motor Yamaha NMAX-nya. Film India nih bos, dimana ada adegan-adegan yang di luar logika binatang, bikin adegannya bukan dari efek CGI, tetapi yang dimunculkan udah model-model kartun yang bisa terbang-terbang mobilnya, nggak ada remnya, gas terus, nggak ada belok-beloknya, bensinnya pun nggak habis-habis. Nggak tahulah kapan lah mobil Bang Sanjay ini ngisi pertama kata pertalit. Endingnya terbalik-baliklah mobil-mobilnya ini dan ketemulah si Sanjay sama si Partiban. Mainlah one by one antara The Rock lawan Undertaker. Maturapak dan baku hantam pun dimainkan antara si Partiban lawan Sanjay Dutt Simanjuntak. Dicari-carinya anaknya di mobil itu udah nggak ada, nggak tahu dia rupanya udah dibawa dulu anaknya kabur. Dan singkat ceritanya kalahlah Bang Sanjay sama si Partiban one by one. Tapi di ending perbakuan taman itu adalah yang dibisikkan si Partiban ke Bang Sanjay. Tapi apalah ya, kita pindah dulu ke scene si Balotelli ya. Yang tersisa sekarang adalah si Balotelli yang jaga pabrik ganja pur ini. Dia pun dapat telepon lah kalau abangnya si Sanjay udah nggak ada, udah ke neraka juga. Oh, naik darah lah si Balotelli ke si Partiban. Teleponlah si Partiban kalau mau hidup anaknya, Partiban harus ke Medan bawa mayatnya Bang Sanjay. Malam itu gak perlu nunggu surat kematian dari rumah sakit, langsunglah dibawa sama si Partiban mayatnya Bang Sanjay ke Medan. Ketemu sama anak buahnya si Balotelli dan Bang Sanjay pun akhirnya dikremasi. Kasian ya. Setelah itu Partiban ketemulah sama udaknya si Balotelli di pabrik ganja pur.
preman-preman kandang babi, preman-preman kampung sudah siap untuk membuat usus 12 jadinya si Partiban menjadi usus buntu. Tapi yang anehnya saat ketemu si Balotelli, si Partiban bawa ijazah rupanya. Nah, saat ketemu sama Balotelli ditunjukkanlah lah ijazahnya, histori hidupnya dari dulu, dari dia anak kecil di panti asuhan, waktu nyolong mangga, main petasan, hingga tawuran dulu dia di SMK 14. Diceritakannya semuanya ke si Balotelli. Cuman Balotelli anak percaya sama si Partiban. Dia juga punya datanya kalau si Partiban ini dulu adalah bagian dari mereka, pemilik ganja pur di kota Medan. Dikira si Partiban lah kalau udah Balotelli ini orang dungu juga mau percaya sama dia. Udah Balotelli tetap yakin kalau si Partiban sebenarnya adalah si Leo Simanjuntak, anak dari abangnya Sanjay Dutt Simanjuntak. Tapi si Partiban gak mau mengakui kalau dia itu si Leo Simanjuntak. Padahal udahnya udah yakin kalau si Leo ini adalah si Partiban. Sampai-sampai Partiban tetap masih gak mau mengakui kalau dirinya adalah Leo STMJ. Sampai-sampai udahnya si Balotelli mengantarkan anak buahnya ke rumahnya si Partiban yang ada di Tapanuli buat menghabisi semua yang ada di rumahnya si Partiban agar mau mengaku si Leo itu adalah si Partiban. Masih ingatnya kau saat si Partiban lagi bikin persiapan ranjau di gudang belakangnya? Buat inilah itu, buat jaga-jaga di rumahnya. Kalau dia lagi nggak ada di rumah, siapapun yang berani masuk ke rumahnya sudah siap-siap kena ranjau. Siapapun yang coba mendekati rumah si Partiban langsung kena ranjau kayak film Home Alone. Ternyata polisi kurang gizi ini pun sudah siapnya ada di dalam rumah untuk jaga-jaga dengan senjata anginnya. Lawa sampai akhirnya semua anak buah udah Balotelli habis di dalam rumah itu. Anak dan istri si Partiban pun akhirnya selamat. Jangan-jangan ini selamatnya karena si polisi kurang gizi nih kayaknya. Yakin aku ya, lawa. Karena udah nggak tahan lagi si Partiban yang diolok-olok sama dibully sama anak buah si Balotelli. Oh ia pun langsung mengamuk lah. Terjadilah di situ perbakuan taman lagi sama pertempuran di dalam gudang ganja pur milik udah Balotelli. Semuanya rata dibuat si Partiban, nggak retak lagi ginjal mereka. Usus pun dibuat jadi usus buntu, otak pun dibuat jadi stunting. Terakhir udah rontok semua anak-anak buahnya Balotelli. Tinggallah one by one si Partiban lawan Balotelli. Singkat cerita, Balotelli dan satu anak buah kepercayaannya rata juga dibuat si Partiban. Dipanggil sang Halik dua-duanya dan anaknya pun aman dan bisa keluar dari pabrik ganja pur dengan bebas.
Pabrik ganja pur dengan nama pabrik Enes Tobat Jos pun dibakarlah sama si Leo Simanjuntak. Masih ingat perbakuan taman si Partiban lawan budak Sanjay Dut? Kalau si Sanjay Dut memaksa mengakui kalau Partiban adalah si Leo Simanjuntak, ini jawabannya. Dan cerita pun kami akhiri juga lah ya. Leo. Terima kasih sudah menikmati cerita film NSTV. Cerita story apa lagi yang akan kami bawa? Please comment ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika kamu suka ceritanya, share ke teman-teman kamu juga ya. Horas dan bye-bye. చాలా పడ్డం ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚನೆಯ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಡಿದು ನೆನಕರೆ